Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang kami puji dan yang kami muliakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pedoman hidup kami, penuntun hidup kami, dan segalanya bagi kami. Karena firman Tuhan yang menolong kami dalam menentukan apapun pilihan kami. Tolong kami Tuhan dalam merenungkan firman-Mu saat ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Iali Tuhan Jehovah idama nunga dijadi hokko akka langit dohok tanoon marhite hite hagogo ommu nagudangi dohok marhite hite tangammu natol-toli dang adong naso tarpatu paho nanggosada. Tiada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia adalah pribadi yang taat akan panggilannya. Walau di awalnya dia memiliki alasan untuk berdalih dengan mengatakan tidak pandai berkata-kata dan usianya masih muda. Dalam semua kendala yang diajukannya ketika Allah mengutusnya melakukan panggilannya, Allah meyakinkan Yeremia bahwa kendala atau hambatan yang dipikirkannya, Allah sendiri yang akan menuntunnya menyelesaikannya. Ketaatan Yeremia terkadang menuntunnya untuk mengambil keputusan di luar kebiasaan bangsa Israel atau orang secara umum. Tetapi yang diutamakan oleh Yeremia adalah menaati dan melakukan apa yang diperintahkan Allah bagi dia. Yeremia tidak hanya berpikir soal aman dan nyaman saja dalam melakukan tugas panggilannya. Bahkan hal yang mungkin orang lain mengatakan keputusannya melakukan sesuatu adalah keputusan orang yang tidak jauh berpikir apa akibat tindakannya sekarang ini. Allah menyuruh Yeremia membeli sebidang ladang di luar Yerusalem. Kota itu telah dikepung selama setahun dan Yeremia membeli tanah yang diduduki oleh para prajurit. Tentu investasi yang buruk. Selain itu, Yeremia adalah seorang tahanan di istana. Tetapi Yeremia sedang menunjukkan imannya pada janji-janji Allah untuk membawa pulang umatnya dan membangun kembali Yerusalem. Tentu tidaklah mudah bagi Yeremia untuk secara terang-terangan membeli tanah yang telah dikuasai oleh musuh. Akan tetapi dia percaya kepada Allah. Iman kepercayaannya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang mendorong Yeremia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah baginya. Menurut ukuran pikiran manusia, bisa saja dikatakan keputusan Yeremia membeli tanah tersebut adalah keputusan yang bodoh dan tidak berpikir secara untung dan rugi. Tetapi dalam melakukan perintah Allah, pertama sekali Yeremia tidak memikirkan untung dan rugi. Pertama sekali dia memikirkan apakah mungkin bisa melakukannya, sebab tanah yang akan dibeli adalah tanah kekuasaan para prajurit yang menawan mereka. Oleh karena itu, dengan iman, Yeremia mengatakan bahwa tiada satupun yang mustahil bagi Tuhan Allah. Segalanya mungkin dan dapat terjadi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Dan apapun yang diperintahkan Allah untuk dilakukan, pastilah memiliki tujuan. Tujuan perintah Allah untuk membeli tanah tersebut adalah dalam rangka pembebasan umat Israel nantinya dari pembuangan Babel. Sahabat yang baik hati, jika dalam melakukan panggilan kita menurut profesi kita masing-masing, terkadang kita sulit untuk menetapkan satu keputusan untuk kita lakukan, maka mintalah tuntunan Tuhan. Sehingga keputusan yang kita pilih, kita serahkan semua kepada Tuhan menjadi berkat bagi kita dan juga bagi sesama kita di kemudian hari.
Hal yang diutamakan melakukan tugas panggilan adalah ketaatan, walau di dalamnya terkadang kita mengesampingkan soal untung dan rugi menurut hitungan manusia. Allah akan memakai kita sebagai alatnya di dunia ini untuk hal yang luar biasa. Ingatlah bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa segalanya mungkin bagi Tuhan. Tiada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Ketika pikiran hitung-hitungan kami berbicara hanya soal untung dan rugi ya Tuhan. Ingatkan kami untuk mendahulukan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Sebab dengan ketaatan kami kepadamu Tuhan, maka keuntungan kami bukan hanya keuntungan di dunia ini saja, tetapi keuntungan kami hingga pada kehidupan yang kekal. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa taat kepadamu saja. Sesulit apapun yang harus kami lakukan sesuai perintah Tuhan, ketika kami berserah, percaya, dan taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka segalanya akan mungkin sebab Tuhan yang bekerja melalui kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.